Materi pertama untuk agenda 3 adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. ASN mempunyai fungsi dan tugas. Di antaranya adalah menjadi pelaksana kebijakan publik, yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Tugasnya adalah untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Selain mempunyai peran dan fungsi, ASN juga mempunyai kewajiban, yaitu adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kewajiban pertama bagi seorang ASN adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima adalah melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Manajemen ASN dibagi dalam beberapa tahap. Di antaranya adalah yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Yang keempat, pengembangan karir dan pola karir. Yang kelima, promosi. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, penilaian kinerja. Yang kedelapan, penggajian dan tunjangan. Yang kesembilan, penghargaan. Yang kesepuluh, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang kesebelas, disiplin. Yang kedua-belas adalah perlindungan. Penyusunan dan penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dengan perincian per 1 tahun. Pengadaan PNS. Yang pertama, merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS. Yang kedua, mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan. Yang keempat adalah penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS yang terdiri dari 3 tahap. Selanjutnya adalah pangkat dan jabatan. Hal ini didasari oleh masing-masing kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah perkembangan karir. Yang mempengaruhi perkembangan karir seorang ASN adalah kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, dan moralitas. Pola karir PNS. Pola karir PNS terintegrasi secara nasional dan disusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Selanjutnya adalah promosi. Hal yang mempengaruhi promosi adalah kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama,
dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS. Selanjutnya adalah mutasi. Mutasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu satu instansi, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan yang terakhir perwakilan NKRI di luar negeri. Selanjutnya adalah penilaian kinerja PNS, yaitu objektivitas pembinaan PNS, lalu memperhatikan target capaian hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS, dan disampaikan kepada tim penilai kinerja PNS serta dijadikan sebagai persyaratan. Selanjutnya penggajian dan tunjangan dibagi jadi 3, yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Selanjutnya ada penghargaan, yaitu tanda hormat, kenaikan pangkat, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, serta kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Lalu selanjutnya adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan hukuman disiplin beberapa jenis jika melakukan pelanggaran, meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, atau tidak cakap jasmani atau rohani. Selanjutnya adalah perlindungan. Perlindungan ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sekian materi tentang manajemen ASN. Yang selanjutnya adalah materi tentang Smart ASN. Sebagai Smart ASN, harus dituntut untuk memahami literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi digital yang digunakan secara produktif. Seseorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital, namun juga budaya menggunakan digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital. Selanjutnya adalah kerangka kurikulum literasi digital. Yang pertama, digital skill. Kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture. Kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga adalah digital ethics. Kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah digital safety. Kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Poin selanjutnya yang dapat kita tekankan di sini adalah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, populasi kaum muda yang tinggi memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus lebih berkembang di dunia teknologi digital. Tetapi, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan internet dalam kebenaran sesuai dengan kecakapan yang berlandaskan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tantangannya ada pada kemampuan mencerna informasi, sehingga pendidikan karakter adalah salah satu cara dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dan penanaman semangat kebangsaan dan pemahaman akan kebinekaan. Yang terakhir, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan panduan kehidupan berbangsa, bernegara,
dan berbudaya di Indonesia, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Dalam praktiknya, terdapat 8 prinsip praktik digital. Yang pertama, menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang sudah ada, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan aksesibilitas dan inklusi. Yang ketiga, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman. Prinsip ini termasuk penyediaan pencahayaan ruangan yang memadai, akses Wi-Fi, dan sebagainya, dan memastikan setiap individu mematuhi peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan. Yang keempat, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital. Yang kelima, memenuhi tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi. Yang keenam, menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Yang ketujuh, memahami potensi dampak positif maupun negatif dari aktivitas digital pada kesejahteraan individu. Yang terakhir, menyediakan sistem perlengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Sekian materi dari Smart ASN. Saya Yasin Cahyur Ramadan. Undur diri dan terima kasih.